Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa pada kelas. Silakan mungkin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada kelas yang telah memimpin doa sejenak sebelum kita mulai. Sebelumnya saya akan mengabsen siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama Ricky Hadir, Pak. Kemudian Mila, Hadir, Pak. Linda, Hadir, Bapak. Gaby. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Sepertinya sudah hadir semua ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, yang dimana bangsa Eropa ini masuk ke Indonesia. Pertama saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita ini, yang mana akan bisa diharapkan mampu peserta didik menjelaskan bagaimana perkembangan masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama ada bangsa Barat dari Portugis, kemudian ada dari Spanyol, selanjutnya ada dari Belanda, kemudian yang terakhir ada dari Inggris. Nah, jadi dari keempat bangsa Eropa ini kita akan membahas bagaimana perkembangan pada awalnya ketika mereka mulai memasuki ke Indonesia. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu kenapa sampai bangsa Eropa ini masuk ke Indonesia. Yang pertama ada beberapa penyebab, yaitu ada runtuhnya kekaisaran Romawi. Jadi kekaisaran Romawi ini mempunyai wilayah meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara dan Afrika Barat. Nah, jadi pada masa itu kekaisaran Romawi sangat memiliki kepentingan yang sangat krusial bagi bangsa Eropa pada saat itu. Namun sayangnya pada tahun 476 Masehi kekaisaran Romawi ini runtuh dan mengakibatkan jaringan perdagangan antar Asia dan Eropa semakin merosot. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya yang membuat bangsa Eropa ini masuk ke Indonesia, yang kedua ada Perang Salib. Nah, pada Perang Salib ini ada sebuah permasalahan yang membuat dua kubu saling berperang. Yang pertama ada kubu dari masyarakat Eropa dan kubu dari masyarakat Turki Saljuk dan orang-orang Arab, yang dimana mereka ini berperang untuk memperebutkan Yerusalem. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan perang ini terjadi. Yang pertama adanya larangan dari pemerintahan Turki Saljuk yang melarang para peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Kemudian adanya usaha dari Paus Urbanus untuk mempersatukan kembali gereja Roma dan gereja yang ada di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria.
Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perang itu pasti akan membawa dampak yang sangat besar bagi yang menang ataupun bagi yang kalah. Jadi di sini dampak-dampak dari adanya perang salib ini, yang pertama ada jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Nah, karena apa? Ya karena terjadinya perang. Kemudian apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel atau ibu kota yang menjadi pusat perdagangan atau pelabuhan pada saat itu. Kemudian pada saat itu pedagang Eropa mulai mencari jalan alternatif lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Kemudian selanjutnya yang saya rasa penyebab dari bangsa Eropa ini mulai masuk ke Indonesia itu faktornya ialah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Nah, jadi pada tahun 1435 Masehi, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Nah, oleh karena itu bangsa Eropa pada saat itu mengalami kesulitan dalam hal khususnya perdagangan, dalam mencari rempah-rempah yang sangat krusial pada saat itu, mereka sangat membutuhkannya. Karena apa? Ya karena pada saat itu para pedagang dari Eropa tidak diperbolehkan masuk ke kota pelabuhan Istanbul yang dulunya bernama Konstantinopel. Kemudian ada beberapa faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab atau menjadi semangat membuat penjelajah dari Eropa ini bersemangat untuk melakukan penjelajahan samudera. Yang pertama adanya semangat Reconquista, yaitu penaklukan terhadap orang-orang Islam. Kemudian kejatuhan Konstantinopel yang tadi. Kemudian ada semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa bangsa-bangsa bangsa Barat ini masuk karena ada beberapa penyebab tadi yang telah saya sebutkan. Nah, dari penyebab-penyebab itu maka bermunculanlah bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Selanjutnya saya akan membentuk kelompok untuk menjelaskan terkait dari masing-masing negara ini yang dimana akan membahas tentang bagaimana masuknya ke Indonesia, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana akhirnya sampai Indonesia merdeka. Saya persilahkan kepada teman-teman atau para murid sekalian untuk membuat kelompok, yaitu 4 kelompok. Silakan. Baik Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Jadi pada intinya kita akan membentuk kelompok. Jadi yang pertama ada kelompok Portugis, yaitu kelompok pertama. Kemudian ada Spanyol, kelompok kedua. Seterusnya ketiga dan keempat. Baik, seperti yang telah saya perintahkan tadi bahwa kelompok ini akan menjelaskan bagaimana secara singkat bagaimana Portugis itu ada, Spanyol, Belanda, dan Inggris itu ada di Indonesia. Baik, kepada kelompok pertama saya persilakan kepada kelompok Portugis. Silakan, Saudara Ricky. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang untuk memberikan kesimpulan. Jadi di kelompok satu ini dapat Portugis. Jadi kesimpulan dari kelompok kami pada tahun 1511
berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka di bawah pimpinan De Abreu tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik, Pak ya. Ya. Jadi dengan adanya tokoh yang terkenal ialah Franciscus Saverius. Nah, itu Pak. Ya. Jadi itu dari kelompok kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas penjelasan yang secara singkat yang bahwa kita ketahui bahwa yang tidak terlepas dari bagaimana penyebab-penyebab semangat-semangat penjelajahan dari bangsa Eropa itu tidak terlepas. Itu tadi yang dijelaskan dari kelompok satu bahwa Portugis itu tidak menyebarkan pula paham-paham tentang keagamaannya, yaitu seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian saya persilakan kepada kelompok kedua yaitu Spanyol untuk menjelaskan secara singkat bagaimana perkembangan masuknya di Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok kedua. Ya. Kami membahas mengenai Spanyol yang pertama. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia atau Maluku itu kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan oleh Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan ini diterima baik oleh Raja Cebu, sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mataram. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal oleh Spanyol, sebab dalam peperangan ini Magellan terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano ini melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao. Akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis itu merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa. Mungkin itu aja Bapak dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas penjelasan secara singkat bahwa negara Spanyol ini masuk setelah adanya bangsa Portugis yang kemudian menguasai daerah Malaka. Kemudian Spanyol berebut wilayah, kemudian membuat sebuah perjanjian yaitu perjanjian Zaragoza. Baik, terima kasih pada kelompok dua yang telah menjelaskan tadi. Kemudian kita beralih kepada kelompok Belanda. Padanya saya persilakan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi pada bulan April tahun 1595 Belanda itu memulai pelayarannya menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikapnya yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten. Selanjutnya orang-orang Belanda ini meneruskan perjalanannya ke timur. Akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan secara singkat bagaimana Belanda itu masuk dan berkembang di wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir saya persilakan kepada
dapat penjelasan tentang Inggris. Ya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Di sini saya mewakili kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembahasan tentang Inggris. Inggris membentuk komisi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, pada abad ke-18 sudah banyak para pedagang-pedagang Inggris yang berdagang sampai ke Indonesia. Bahkan sejak Belanda masih berkuasa di Indonesia dengan sekutunya Prancis. Inggris bahkan sempat mengancam monopoli perdagangan yang dilakukan Belanda dengan perusahaan dagangnya yaitu VOC. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim Sir James Lancaster ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah Inggris diberi izin oleh Sultan Banten untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Hingga abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti di Goa, Makassar, dan juga Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan juga otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 4 yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 4, Bapak. Ya, terima kasih pada kelompok 4 yang telah menjelaskan bagaimana Inggris itu masuk dan berkembang di Indonesia dan kehadirannya yang tidak diterima oleh masyarakat pada masa itu. Ya, jadi saya tidak simpulkan bahwa dari keempat bangsa Eropa yang masuk dan berkembang di Indonesia ini bahwa mereka semua rata-rata hanya ingin mencari rempah-rempah yang menjadi komoditi yang sangat penting pada saat itu. Yang kita ketahui bahwa sampai sekarang pun rempah-rempah masih mahal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemudian apakah dari 4 penjelasan ini apakah ada yang masih belum mengerti atau ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik. Karena tidak ada, saya rasa paham semua ya. Nanti bisa saja. Ya, makasih. Kemudian selanjutnya akan ada sebuah esai yang saya memberikan nanti pada saat akhir pelajaran di mana akan menjadi sebuah evaluasi untuk menilai sampai mana pengetahuan teman-teman semua untuk menerima dan memahami apa yang telah disampaikan dari kelompok tadi. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Dan saya rasa semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik saya pribadi maupun teman-teman semua, agar gimana kita harus bisa mengetahui siapa bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah menjajah atau menjajaki Indonesia yang notabene saat itu masih terpecah belah, belum menjadi Indonesia yang hanya dikenal dengan Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri pertemuan